Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Kembali lagi kita ketemu sama Ibu Yumna. Kali ini kira-kira kita mau belajar apa ya? Pada penasaran gak kita mau belajar apa? Semuanya kayaknya pada penasaran nih, pada semangat banget ya belajarnya. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang faktor bilangan. Apa? Faktor bilangan. Apa sih faktor bilangan itu? Udah ada yang pernah dengar belum? Yang sebelumnya sudah pernah dengar atau paham tentang faktor bilangan? Mana coba angkat tangan? Mana-mana? Wah, kayaknya sih udah pada pinter ini mah anak-anak Ibu Yumna. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Yumna akan sampaikan kalau kita akan memahami apa itu faktor bilangan. Lalu, kita juga akan memahami bagaimana caranya mendapatkan faktor bilangan itu. Semakin kepo nggak sih kita mau belajar apa dan kayak gimana? Ikutin terus ya. Sebelum kita mulai, anak-anak Ibu Yumna sudah harus siap untuk belajar. Nah, kalian semua sudah siap untuk belajar belum? Kalau sudah siap, duduk yang rapi, tangannya dilipat dan perhatikan ke depan ya. Karena kita akan segera belajar apa itu faktor bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk coba kita simak cerita berikut ini. Di atas sebuah meja terdapat 24 pensil yang harus dibagikan kepada 6 anak atau 6 siswa secara rata atau secara adil. Nah, kira-kira setiap siswanya ini akan dapat berapa pensil ya? Ada yang tahu caranya? Waduh, itu kayaknya udah banyak yang punya jawaban nih. Coba yang punya jawaban dikasih tahu dong jawabannya berapa. Ayo kita nebak. Ada berapa jawabannya? 2. Yakin 2? Coba yang lain. Ada lagi yang mau jawab? Jawabannya 3. Benar gak ya? Coba yang lain. Menurut yang lain gimana nih? Oh, ada yang jawab 5. Benar gak 5? Kalau 5 kira-kira cukup gak ya? Terus ada lagi yang mau jawab? 4? Yakin 4? Benar gak ya? Oke, kita coba cek ya. Benar nggak ya jawabannya 4? Ya, benar. Jawabannya 4. Lah, kok bisa 4 Bu Yumna? Kok tiba-tiba 4 ini gimana caranya? Nah, ayo kita bahas bareng-bareng. Kenapa sih kok 24 pensil dibagi ke 6 anak? Jawabannya jadi 4. Nah, coba anak-anak perhatikan lagi. Ada kata-kata dibagi kepada 6 orang anak. Berarti kira-kira menggunakan apa ayo? Perkalian, penjumlahan, pengurangan, atau pembagian? Pembagian, bener. Nah, jadi 24 itu dibagi 6 hasilnya berapa? 4. Nah, itu dia caranya. Makanya kenapa 24 pensil ini dapat dibagi habis oleh 6 orang anak dengan masing-masing mendapatkan 4 pensil. Atau dengan kata lain, 4 dan 6 adalah faktor dari 24 karena sama-sama dapat membagi habis 24. Waduh. Kok kebanyakan nih Bu Yumna penjelasannya. Coba dong diulangin lagi, boleh? Yuk kita coba pahami lebih lanjut. Ada orang yang namanya Royan. Ada seorang anak kecil namanya Royan, seumuran kalian juga. Nah, Royan ini adalah anak yang sehat dan kuat. Kira-kira kalau Royan ini sehat dan kuat, apa ya faktor yang menyebabkan Royan ini sehat dan kuat? Ayo coba, apa aja? Pinter-pinter banget anak-anak Bu Yumna. Tadi ada yang bilang olahraga Bu yang teratur. Bener. Ada yang bilang makan Bu, makan yang bergizi, makannya teratur juga, rajin makan gitu ya. Makan makanan yang sehat. Bener. Pola hidup yang sehat. Betul. Tidurnya ya yang cukup, nggak begadang. Nah, itu benar semua anak-anak. Nah, yang kalian sebutkan tadi, apa-apa saja yang menyebabkan Royan menjadi sehat dan kuat, itu disebut juga dengan faktor. Apa? Faktor.
Nah, faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan Royan menjadi sehat dan kuat. Tadi ada yang nebak juga, faktor itu penyebab ya Bu. Betul, kurang lebih seperti itu. Faktor adalah penyebab terjadinya sesuatu. Nah, sama nih dalam kasus tadi. Dalam matematika, faktor adalah bilangan yang jika dikalikan kita akan mendapatkan bilangan baru. Contohnya kayak tadi, semisal 4 dikali 6 sama dengan 24. Yang artinya 4 dan 6 adalah faktor bilangan dari 24. Karena dengan adanya 4 dan 6 itu kita kalikan akan mendapatkan bilangan baru yaitu 24. Sampai sini bingung nggak tuh? Biar pada nggak bingung, yuk kita sama-sama latihan dengan bilangan-bilangan yang ada di samping. Sebelumnya nih, sebelum kita mulai, anak-anak sudah paham kan tentang konsep perkalian? Sudah hafal kan? Ayo, siapa yang belum hafal perkalian? Sudah pada hafal kan? Kalau ada yang belum, nanti langsung kabari Bu Guru ya, karena kita sudah harus paham konsep perkalian dan pembagian di faktor bilangan ini. Nah, untuk latihannya kita punya 4 bilangan nih. Kita akan latihan bareng-bareng yuk bersama-sama. Dari yang pertama, bilangan 10. Kira-kira 10 ini didapatkan dari berapa kali berapa ya? Ayo sebutin. Coba berapa? 1 kali 10, bener, itu bener. 1 kali 10 juga boleh, karena 1 dikali 10 menghasilkan bilangan 10, yang artinya faktor dari 10 ada 1 dan 10. Selain itu ada lagi nggak yang bisa? Berapa? 2 kali 5, bener, 2 dikali 5 sama dengan 10, yang artinya gimana? 2 dan 5 juga merupakan faktor dari 10. Coba sebutin apa aja tadi? Ada 1, ada 2, ada 5, dan ada 10. Berarti faktor dari 10 ada berapa? Ada 4. Nah, coba sekarang angka selanjutnya nih, ada angka 20. Nah, coba siapa-siapa yang mau coba? 1 kali 20, benar. 1 kali 20 sama dengan 20. Berarti faktor dari 20 ada angka 1 dan ada angka 20 itu sendiri. Selain itu ada apa lagi? Ada berapa lagi? Ayo, bilangannya. 2 dikali 10, benar. 2 dikali 10 sama dengan 20, yang berarti 2 dan 10 merupakan faktor dari bilangan 20 juga. Ada lagi nggak selain itu? Berapa? 4? Kalau 4 dikali berapa biar jadi 20? 4 dikali 5? Nah, itu dia. 4 dan 5 bisa dikalikan lalu menjadikan 20. Berarti gimana? Ayo kesimpulannya. 4 dan 5 juga merupakan faktor dari 20. Waduh, ada banyak banget tuh. Tadi ada berapa aja coba? Tadi ada 1, ada 2, ada 4, ada 5, ada 10, dan ada 20. Berarti total faktor dari 20 itu berapa bilangan? 6 bilangan. Bentar. Nah, sekarang kita coba yang 32. 32 berarti berapa aja? 1 kali 32, benar. 2 kali 16, betul. 4 kali 8, betul. Terus, ada lagi nggak? Udah? Cukup? Nah, berarti ada berapa faktor bilangannya? Ada 6. Apa saja disebutkan? 1, 2, lalu 4, lalu 8, lalu 16 dan 32. Betul. Lagi-lagi, satu lagi, bilangan 40. Berapa saja coba disebutkan? 1 kali 40, betul. Lalu 2 kali 20. Terus 4 kali 10. Lagi, satu perkalian lagi. 5 kali 8, betul. Jadi total faktor bilangannya ada berapa anak-anak?
ada 8. Nah, itu yang dinamakan dengan konsep faktor bilangan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba lupa gimana Bu Yumna? Atau tiba-tiba bingung? Gak apa-apa, jangan khawatir, jangan resah, jangan takut, jangan gelisah. Langsung cari di sekitarnya ada barang apa nih yang kecil-kecil aja tapi banyak. Nah, pakai media itu, pakai barang itu dijadikan medianya, media untuk memahami faktor bilangan. Gimana emang bisa, Bu? Contohnya kayak pensil tadi, bisa kan? Ambil aja tuh pensil atau paper clip boleh, penghapus boleh, semuanya yang ada di sekitar kalian, kalian kumpulkan lalu dicoba untuk dibagi berkelompok. Waduh, gimana tuh dibagi berkelompok, Bu Yumna? Kelompok-kelompokin itu maksudnya dikelompokin sampai habis ya benda-bendanya. Nah, misalkan yang ada di papan tulis kalian ini nih, di PowerPoint-nya coba diperhatikan. Yang pertama, hitunglah berapa pensil yang ada di gambar tersebut. Gimana ya bahasanya, ada berapa gambar pensil? Ih, pinter banget anak-anak Bu Yumna. Ada berapa pensilnya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waduh, kayak bilangan tadi dong ya. Gak apa-apa, ini kan contoh ya. Kita belajar sama-sama. Kira-kira berapa ya faktor dari 10 tadi? Nah, kita udah tahu ya tadi. Nah, tapi coba nih kita bagi kelompok-kelompok pensilnya ya. Kira-kira kalau dibagi jadi kelompok-kelompok kecil bisa jadi berapa kelompok ya 10 pensil ini? Coba kalau kita bagi 2, kira-kira habis nggak ya? 10 pensil dibagi jadi 2 kelompok. Yap, betul, habis ternyata. Jadi masing-masing kelompoknya isinya berapa pensil? Ada 5 pensil, 5 pensil di kelompok 1, 5 pensil di kelompok 2. Nah, hal itu terjadi karena 2 merupakan faktor dari 10 dan 5 juga merupakan faktor dari 10. Berarti 10 bisa dibagi habis oleh 2 dan 5. Nah, sekarang coba lagi. Tadi udah coba 2, sekarang coba 3 ya. Coba 3, 10 dibagi 3 kelompok. Bisa nggak ya? Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Waduh, sisa ya? Sisa berapa? Sisa 1. Nah, inilah yang disebut bukan faktor. Jadi 3 bukan merupakan faktor dari 10 karena 3 tidak dapat membagi habis 10. Ada tadi yang bilang 10 tapi bisa Bu dibagi 3. Betul, tapi tidak sampai habis ya. Nah, kalau tidak sampai habis, tidak sampai 0 hasilnya, itu jadinya bukan merupakan faktor. Bisa benar dibagi jadi 3, tapi hasilnya merupakan bilangan desimal, tidak bilangan bulat. Jadi itu bukan faktor. 3 bukan faktor dari 10. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari Bu Yumna untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan boleh langsung sampaikan ke Bu Yumna ya, atau sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Dadah.